wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Bakir, asal dari Jakarta, dari kelas Tarbiyah B, ingin mempresentasikan atau ingin menyampaikan sebuah materi kepada kawan-kawan semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi, kawan-kawan semuanya sehat semuanya? Sehat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu sampai akhir hayat kita, dan pas nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang sangat kompleks dengan sebuah PPT, dengan sebuah penjelasan yang sangat-sangat jelas, yang secara terperinci saya akan memberikan kepada kawan-kawan semuanya, yaitu video berupa materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya apa materi yang akan saya sampaikan, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dengan materi Piagam Madinah. Nah, baik, saya akan tontonkan kepada kawan-kawan semuanya. Baik, ini dia video yang saya ambil dari YouTube. Bisa kawan-kawan lihat dan bisa dideskripsikan, bisa disimpulkan agar kawan-kawan bisa ada gambaran apa saja proses-proses terjadinya Piagam Madinah, kenapa bisa terjadinya Piagam Madinah, Rasulullah berkecimpung di mana saja, atau sahabat-sahabatnya siapa saja yang berkecimpung, ada di dalam video ini. Baik, kita setel videonya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipatuhi seluruh kelompok masyarakat. Tujuannya agar tercipta keamanan dan kerukunan antar kaum muslim, musyrik, dan Yahudi yang tinggal berdampingan di Madinah. Madinah bukanlah kota yang besar. Masyarakatnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kaum muslim yang terdiri dari muhajirin dan ansor. Kelompok kedua, suku Aus dan suku Khazraj yang belum beriman atau masih musyrik. Dan kelompok ketiga, kaum Yahudi yang terdiri dari 3 klan, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. Saat ini kelompok yang memegang kekuasaan terbesar di Madinah adalah kelompok pertama, kaum muslim. Apalagi setelah peristiwa hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang peranan penting sebagai kepala agama sekaligus kepala pemerintahan di Madinah. Namun tidak semua orang menyukai kepemimpinan Rasulullah. Seorang musyrik bernama Abdullah bin Ubay memendam kebencian terhadap beliau. Hal tersebut dikarenakan dahulu setelah perang Bu'ats, suku Aus dan Khazraj sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin Madinah. Sial, harusnya aku yang menjadi pemimpin di sini, bukan Muhammad. Abdullah bin Ubay merasa impiannya sebagai pemimpin Madinah hancur sejak hari pertama Rasulullah menginjakkan kaki di Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay berpura-pura masuk Islam. Orang seperti Abdullah bin Ubay ini digolongkan sebagai orang munafik. Meskipun jumlah kelompok kedua ini tidak banyak, mereka selalu berusaha mencari cara untuk menjatuhkan posisi Rasulullah. Di hadapan Rasulullah dan kaum muslim, mereka pura-pura bersikap baik, namun dari belakang menyimpan dendam yang besar. Kelompok ketiga yang terdiri dari orang-orang Yahudi sulit dilunakkan oleh Rasulullah. Yahudi yang tinggal di Madinah bukanlah orang Arab asli, walaupun mereka hidup ala Arab, berbahasa Arab, dan mengenakan pakaian Arab seperti orang Arab pada umumnya. Bahkan secara terang-terangan, mereka menghina bangsa Arab dan menganggap bahwa hanya orang-orang Yahudilah yang paling hebat. Mereka memanggil orang Arab dengan sebutan ummiyin atau kaum yang tidak pandai baca tulis. Hai orang-orang ummiyin, kalian sungguh terbelakang. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka diperbolehkan untuk mengambil harta orang-orang Arab, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar,
tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummiyin. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Orang-orang Yahudi juga yang awalnya menyebarkan berita kepada masyarakat Madinah tentang turunnya Nabi terakhir. Namun anehnya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad dan justru membenci beliau karena Nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel. 3 klan Yahudi, yaitu Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraizo, dulunya bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum datangnya Islam, 3 klan inilah yang membangkitkan peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj, layaknya musuh dalam selimut. Kelompok ketiga, kaum Yahudi ini dikenal dengan kepintarannya dalam hal pekerjaan. Orang-orang Yahudi pandai memutar roda perdagangan, mengimpor kain, biji-bijian, khamr, serta mengekspor kurma, dan ahli dalam pekerjaan lainnya. Sedangkan masyarakat asli Madinah dimanfaatkan oleh mereka sebagai pekerja kasar dan dibayar rendah. Mereka juga menerapkan sistem riba yang diharamkan oleh Islam. Setelah datangnya Islam, Rasulullah mulai memperbaiki tata kehidupan masyarakat Madinah. Beliau mengajak mereka untuk bersikap amanah terhadap janji dan mencari harta dengan cara yang halal. Hal ini membuat orang-orang Yahudi geram. Apa-apaan sih Muhammad itu? Seenaknya saja ikut campur dalam urusan dagang kita. Kalau begini terus, keuntungan kita akan semakin sedikit atau malah bisa rugi. Walaupun kelompok ketiga ini kesal dengan tindakan Rasulullah, mereka tidak berani menampakkannya. Setidaknya pada tahun-tahun awal hijrah, mereka berpura-pura baik. Ditambah lagi ketika seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam menyatakan diri masuk Islam. Suatu hari Abdullah bin Salam mendengar tentang kedatangan Rasulullah di Madinah. Ia bergegas menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya dipahami oleh seorang nabi. Dengan mudah Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Seketika itu pula Abdullah bin Salam masuk Islam. Yahudi yang aku kenal adalah orang-orang yang suka berbohong. Jika mereka mendengar tentang keislamanku, pasti mereka tidak akan percaya. Mendengar ucapan Abdullah bin Salam tersebut, Rasulullah kemudian mengutus seseorang untuk mendatangkan orang-orang Yahudi di kediaman beliau. Sementara itu Abdullah bin Salam tidak menampakkan dirinya. Aku ingin bertanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Dia orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dia juga orang yang paling baik di antara kami serta pemimpin kami. Lalu Rasulullah melanjutkan pertanyaan berikutnya. Lantas, apa pendapat kalian jika sekarang ia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi. Ya, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Aku sangat mengenal Abdullah dengan baik. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya dan bersyahadat di hadapan orang-orang Yahudi. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang Yahudi yang mendengar kesaksian ulama mereka seakan tidak percaya dan menyanggahnya. Tidak, engkau tidak benar. Setelah kita menonton video tadi yang udah saya berikan kepada kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan secara kompleks pembentukan masyarakat Islam di Madinah di bab pertama ini dari bab Piagam Madinah. Masih kuat kawan-kawan? Masih semangat? Masih. Oke, kita bahas dari sebab pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin ke Madinah menandai babak baru dalam sejarah Islam. Proses pembentukan masyarakat di kota ini tidak terjadi secara spontan. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak semerta-merta Rasulullah tiba-tiba datang ke Madinah hanya untuk pengen ke Madinah saja, tidak, karena ada tujuan lain. Melainkan
melalui serangkaian perumusan norma, perjanjian, dan praktik sosial yang tercermin dalam Piagam Madinah, serta ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Presentasi ini akan menguraikan yang saya presentasikan ini akan ada 4 aspek utama pembentukan masyarakat Madinah. Piagam Madinah Persaudaraan Muhajirin yang pertama, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan yang terakhir praktik toleransi antar umat beragama. Jadi ada 4, pertama ada Piagam Madinah, persaudaraan Muhajirin dan Ansor, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan yang terakhir praktik toleransi antar umat. Subbab, tadi babnya, sekarang subbabnya, yaitu Piagam Madinah. Konstitusi awal masyarakat plural. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW langsung pada awal Hijriah adalah dokumen fundamental yang mengatur kehidupan di Madinah. Kota ini yang dulunya dikenal sebagai Yathrib. Jadi Madinah dikenal sebagai Yathrib, dihuni oleh berbagai suku Arab dan kelompok Yahudi. Piagam ini tuh fungsinya apa? Gitu. Dibentuknya Piagam Madinah ini. Piagam ini berfungsi sebagai instrumen konsensus politik dan hukum. Jadi menetapkan hak dan kewajiban warga serta mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini ada latar belakangnya, ada struktur dan isi pokok dan relevansi untuk kontemporer, untuk zaman sekarang. Latar belakang historisnya disusun di tengah keragaman suku dan agama. Piagam ini menjadi fondasi bagi tatanan masyarakat yang adil dan setara. Jadi terbentuknya Piagam Madinah ini untuk apa? Untuk membuat fondasi, menjadikan fondasi sebagai tatanan masyarakat yang adil dan setara. Itu latar belakang terbentuknya Piagam Madinah ini. Habis itu struktur dan isi pokoknya itu jadi mengakui otoritas Nabi. Yang kedua, mewajibkan pertahanan kolektif. Ketiga, kebebasan beragama dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Untuk relevansinya atau relasinya terhadap kontemporer, yaitu diinterpretasikan sebagai inspirasi bagi negara hukum dan tata kelola plural di Indonesia modern, menekankan kesetaraan hukum dan tanggung jawab kolektif. Jadi itu di subbab pertama di Piagam Madinah terbentuknya, latar belakangnya, isi pokoknya, sampai relevansinya kontemporer untuk zaman ini. Baik, lanjut pembahasan. Masih di pembahasan Piagam Madinah, tapi dengan aspek berbeda, yaitu landasan keadilan dan kesetaraan. Piagam Madinah bukan sekedar dokumen ritual, melainkan landasan kelembagaan yang memungkinkan terciptanya tata sosial dan inklusif. Studi mutakhir dari peneliti Indonesia menegaskan pentingnya piagam ini sebagai bentuk konstitusi awal yang menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Jadi Piagam Madinah ini termasuk pencetus gitu, pencetus prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. So poin-poin selanjutnya yaitu ada otoritas Nabi, pengakuan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin bersama seluruh komunitas Madinah. Yang kedua, pertahanan kolektif, itu kewajiban bersama untuk mempertahankan Madinah dari ancaman eksternal, maksudnya dari ancaman-ancaman orang-orang luar. Selanjutnya, kebebasan beragama. Jadi jaminan kebebasan beragama bagi semua komunitas yang bergabung dalam Piagam Madinah ini. Lanjut ke yang terakhir, penyelesaian sengketa. Itu mekanisme yang disepakati bersama untuk menyelesaikan perselisihan secara adil. Jadi bukan semata-mata menyelesaikan satu masalah hanya untuk pemikiran dia sendiri. Jadi dibentuk Piagam Madinah ini berangkatnya ke organisasi ini agar perselisihan itu diselesaikan secara adil, diselesaikan secara merata. Gitu. Baik. Oke, lanjut ke ukhuwah Muhajirin dan Ansor. Aspeknya ialah ikatan persaudaraan yang kuat. Setibanya kaum Muhajirin di Madinah, Nabi Muhammad SAW memprakarsai bentuk ukhuwah. Ukhuwah itu yaitu persaudaraan, khusus yang memasangkan keluarga Muhajirin dengan keluarga Ansor. Praktik ini memiliki tujuan ganda. Jadi tujuannya ada dua: memenuhi kebutuhan material Muhajirin yang terpaksa meninggalkan harta benda mereka di Mekah, serta mempererat jaringan sosial politik yang baru. Untuk poin-poinnya yang dibentuknya di ukhuwah ini, pertama yaitu ialah konsep ukhuwah, mempertemukan prinsip solidaritas
dan tanggung jawab sosial baik dimensi religius, yaitu ukhuwah Islamiyah maupun kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Nah, yang kedua ada dampak sosial, jadi membantu meratakan sumber daya, memperkuat kohesi politik dan menciptakan basis dukungan sosial bagi kepemimpinan Nabi. Nah, yang ketiga integrasi cepat, meminimalkan konflik internal dan mempercepat proses integrasi antara pendatang dan penduduk lokal. Nah, jadi tujuannya ada 3 ini. Jadi konsep ukhuwahnya itu kayak seperti itu. Dampak sosial dari ukhuwah Muhajirin dan Ansor ini seperti ini. Nah, dan integrasi cepatnya, maksudnya integrasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan itu untuk meminimalkan konflik internal. Gitu. Baik, lanjut. Baik, kita lanjut ke kehidupan sosial di Madinah. Ini kita campur jadi 3 saja. Tidak ada kehidupan sosial, ada kehidupan ekonomi, dan juga ada kehidupan politik. Nah, untuk kehidupan sosial tersendiri, yaitu ada 2 yang sangat mencolok, yaitu masjid sebagai pusat, dan juga peran piagam Madinah. Masjid sebagai pusat itu, jadi masjid itu bukan semerta-merta hanya untuk ibadah saja, melainkan untuk memusyawarahkan suatu hal, mengambil keputusan politik. Nah, untuk peran piagam Madinah itu di kehidupan sosial ialah perjanjian-perjanjian seperti piagam Madinah mengatur hubungan antar golongan. Jadi golongan satu dengan golongan A itu bisa misalkan ada konflik bisa terurai, bisa jadi satu. Nah, itu untuk kehidupan sosial di Madinahnya. Nah, untuk kehidupan politiknya itu kelembagaan di Madinah. Jadi ada 2 juga, ada otoritas religius dan sosial. Nabi memimpin dengan memadukan ajaran agama dan kearifan sosial untuk mengatur masyarakat, dan juga pertahanan komunitas, pembentukan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga untuk menjaga keamanan Madinah. Dan yang ketiga ada pengadilan sengketa. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Yang terakhir ialah kehidupan ekonomi di Madinah. Jadi adaptasi dan solidaritas di solidaritas ekonomi di Madinah. Jadi ada pertanian, ada perdagangan, ada jaringan keamanan, ada pertanian, ada perdagangan, ada jaringan keamanan, ada redistribusi. Nah, pertanyaannya, efeknya basis ekonomi utama terutama perkebunan kurma dan tanaman pangan lainnya itu jadi meningkat. Dan juga perdagangannya jadi pengembangan pasar dan jalur perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi terbentuk piagam Madinah ini berpengaruh kepada 4 komponen ini. Yang ketiga jaringan keamanan, yang keempat redistribusi. Jadi persekutuan Muhajirin dan Ansor, jadi jaring pengaman ekonomi bagi pendatang, mekanisme redistribusi, mekanisme zakat dan solidaritas sosial untuk memastikan kesejahteraan bersama. Baik, lanjut. Baik, kita lanjut ke toleransi antar umat beragama. Ya, model di Madinah, piagam Madinah mencantumkan ketentuan yang mengakui keberadaan komunitas non-Muslim, terutama Yahudi, sebagai bagian dari perjanjian politik dengan hak dan kewajiban yang spesifik. Hal ini mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap keragaman agama, menjamin keamanan dan hak-hak komunitas sambil memelihara ketertiban umum. Nah, jadi ada prinsip dalam piagam, ada praktik sehariannya. Nah, prinsipnya ialah piagam Madinah secara eksplisit mengakui hak-hak komunitas non-Muslim. Jadi non-Muslim di peraturan piagam Madinah itu, di undang-undangnya atau di prinsipnya itu bebas, mau dia beragama apapun, penting menetapkan dasar bagi koeksistensi damai. Lalu lanjut ke praktik kesehariannya ialah koeksistensi di Madinah melibatkan perjanjian lokal, mediasi dan norma bersama untuk menyelesaikan persediaan tanpa mengorbankan hak dasar. Jadi mengorbankan hak dasar itu mengorbankan kepentingan dia sendiri. Jadi lanjut untuk pembahasan yang terakhir ialah kesimpulan dari pelajaran dari Madinah ini. Pembentukan masyarakat Islam ada tafsir kontemporer oleh penelitian Indonesia menetapkan pengalaman Madinah sebagai sumber pembelajaran untuk tata kelola plural di negara modern. Nah, ada 4 poin-poinnya, ya ada piagam Madinah, ada ukhuwah, ada toleransi antar agama, dan kehidupan adaptif. Untuk piagam Madinah, konstitusi sosial yang mengatur keragaman. Untuk ukhuwahnya ialah ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor.
toleransinya, praktik koeksistensi antar umat beragama untuk kehidupan adaptifnya. Jadi pola sosial, politik, dan ekonomi yang fleksibel yang telah diatur oleh Piagam Madinah. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Rafael Bakir, pamit undur diri. Bila ada salah kata atau salah omongan atau omongan saya yang terlalu berlebihan, bila dimohon dimaafkan agar dilapangkan dadanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tutup, dari video tadi yang saya paparkan, dari penjelasan yang saya paparkan juga, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan? Ini kurang jelas pembahasan ini kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bapak, dulu. Pak, jadi kan di Madinah itu bukan hanya umat Islam ya, tapi ada juga kaum Yahudinya. Nah, berarti apakah benar tujuan Piagam Madinah didirikan untuk mengatur politik sekaligus menenteramkan antara hubungan agama masing-masing gitu, atau menghubungkan toleransi dalam beragama gitu. Ya mungkin itu aja. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Yaitu terbentuk Piagam Madinah ini karena ada banyaknya agama gitu. Kalau misalnya sekarang toleransinya itu benar-benar ada di Piagam Madinah ini. Apakah harus berpegang teguh pada Islam, apakah harus berpegang teguh pada Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya, atau ini hanya untuk hukum-hukum sosial, politik, dan ekonomi, masalah agama itu difleksibelkan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi agama di sini toleransinya sangat-sangat. Ini kesimpulan juga sudah ada. Nah, Piagam Madinah itu konstitusi sosial yang mengatur keragaman. Jadi semua yang ada di Madinah diatur oleh struktur Piagam Madinah ini. Nah, untuk agama-agama yang lain, jadi agama dia gitu. Jadi dari terbentuknya Piagam Madinah ini udah disepakati kalau seandainya piagam ini tidak berpengaruh terhadap sosial dan hukum ini. Jadi dari Yahudi, Nasrani, semuanya itu bisa bergabung di Piagam Madinah ini. Dan toleransi, praktik koeksistensi antar umat beragama. Nah, yang penting ukhuwahnya dan kehidupan adaptifnya yang paling penting di pembentukan Piagam Madinah ini. Jadi untuk mengatur sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Sudah?